Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Fahrijal dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung dengan NPM 10020220087. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Peningkatan Kemampuan Public Speaking Santri di Mualimin Pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung melalui kegiatan ihtifal. Masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Pada era global saat ini, kemampuan public speaking telah menjadi keterampilan fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa secara umum kemampuan public speaking menjadi tantangan besar di tengah masyarakat. Sebuah survei global mengungkap bahwa sekitar 75% orang mengalami kecemasan berbicara di depan umum atau bisa disebut glossophobiia. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan berbicara di depan umum adalah salah satu jenis fobia yang paling umum di dunia. Hal ini menyebabkan individu kehilangan peluang besar dalam karir mereka. Dalam konteks pendidikan Islam, public speaking memiliki peran yang tidak kalah penting juga. Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan representasi dari model pendidikan yang memahami pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi para santrinya. Pesantren Persatuan Islam memiliki karakteristik unik dalam sistem pendidikannya. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah kurangnya kesempatan bagi generasi muda untuk melatih kemampuan berbicara secara langsung. Banyak kegiatan sekolah atau pesantren yang lebih berfokus pada pencapaian akademik saja sehingga mengesampingkan aspek pengembangan soft skill, termasuk public speaking. Akibatnya, meskipun memiliki pengetahuan yang baik, banyak individu yang gagal menyampaikan ide mereka dengan efektif, sehingga potensi mereka tidak sepenuhnya tereksplor. Oleh karena itu, program seperti Ihtifal di pesantren-pesantren Islam menjadi sangat relevan dan penting dalam menjawab kebutuhan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana strategi pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung dalam meningkatkan kemampuan public speaking santri mualimin melalui kegiatan ihtifal. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana bentuk kegiatan ihtifal di pesantren Persatuan Islam Bandung bagi santri mualimin. Yang kedua, bagaimana peran kegiatan ihtifal terhadap kemampuan public speaking santri di mualimin pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana strategi peningkatan kemampuan public speaking santri di mualimin pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung melalui kegiatan ihtifal. Dan empat, bagaimana hasil dari kegiatan ihtifal di pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung bagi santri mualimin untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Adapun tujuan penelitiannya adalah mengetahui bentuk kegiatan ihtifal di pesantren, yang kedua mengetahui peran kegiatan ihtifal, yang ketiga mengetahui strategi peningkatan kemampuan kegiatan ihtifal, yang keempat mengetahui hasil dari kegiatan ihtifal ini. Jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yaitu field research. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara. Peneliti menggunakan metode wawancara proposal sampling dalam menentukan informan, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan mereka terkait subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan informasi kunci dari asatidz pesantren Persatuan Islam untuk memperoleh data. Yang kedua, observasi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur. Peneliti menerapkan teknik observasi partisipan, di mana peneliti meminta izin kepada subjek yang akan diteliti serta berinteraksi langsung dengan mereka sambil menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, dokumentasi diwujudkan melalui foto peneliti bersama narasumber sebagai bukti pelaksanaan wawancara. Ada dua kategori foto, foto yang dihasilkan oleh orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Kerangka pemikiran, menurut pandangan retorika Aristoteles, terdapat 5 langkah dalam mempersiapkan pidato yang dikenal sebagai 5 hukum retorika atau The Five Canon of Rhetoric untuk disampaikan kepada halayak umum, yakni inventio, dispositio, elocuatio, memoria, dan pronunciatio. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep teori retorika karena sesuai dengan objek yang akan diteliti, bahwasanya public speaking di pesantren Persatuan Islam Bandung sama dengan teori yang digunakan oleh teori Aristoteles, dengan adanya kegiatan itipal untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan publik. Masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah dan profil pesantren Persatuan Islam Penjagaan Bandung. Jamiah Pesantren Persatuan Islam didirikan pada 12 September 1932. Untuk merealisasikan dakwahnya, para ulama mendirikan pesantren Persatuan Islam pada 1 Zulhijjah 1354 Hijriah atau 4 Maret 1636 Masehi. Pesantren Persatuan Islam Bandung menjadi cikal bakal pesantren persis di Indonesia dan memadukan ilmu-ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum dengan tujuan untuk membangun generasi tafaqquh fiddin atau mendalam dalam agama.
yang relevan untuk memperbaiki generasi bangsa. Sistem belajar di pesantren berlangsung dari pukul 7 hingga pukul 13.30 atau setengah 2 dengan adanya program mingguan seperti bulanan dan tahunan. Salah satu program unggulan adalah kegiatan Itifal yang menjadi fokus penelitian ini. Yang kedua itu bentuk kegiatan Ihtifal di Pesantren-Pesantren Islam Pejagalan Bandung. Bentuk kegiatan Ihtifal di Pesantren-Pesantren Islam merupakan program mingguan yang memiliki capaian untuk melatih kemampuan dakwah, pidato, mental, keterampilan berbicara di depan umum para santri. Kegiatan ini bersifat dinamis dalam hal jadwal pelaksanaan, namun saat ini secara konsisten diadakan pada Kamis pagi. Kegiatan Ihtifal tidak hanya berfokus pada latihan berdakwah, akan tetapi juga melibatkan proses perencanaan yang struktur dan sistematis dengan adanya MC, pembaca Al-Quran, pemateri, dan juga sambutan dan tausiah dari ustadz, dan latihan khutbah atau ceramah dalam berbagai bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Sunda, serta pengumuman dan pelaporan kegiatan mingguan santri. Nomor 3 yaitu peran kegiatan Ihtifal terhadap kemampuan santri di Muallimin Pesantren-Pesantren Islam Bandung. Kegiatan Ihtifal ini memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan public speaking santri Muallimin. Sebagai kegiatan rutin yang struktur, Ihtifal ini memberikan pengalaman langsung dalam berbicara di depan umum. Jadi, peran Ihtifal ini adalah sebagai wadah atau laboratorium yang efektif dalam membentuk santri yang percaya diri, terampil berbicara, dan siap menyebarkan dakwah Islam di masyarakat. Ada beberapa tahapan yang dilakukan santri dalam melaksanakan kegiatan Ihtifal, meliputi pertama mencari bahan sesuai tema. Santri mencari materi dari internet atau buku atau kajian terbuka untuk umum, lalu mengambil poin-poin penting dan menyusun naskah sesuai kebutuhan. Yang kedua, membaca naskah. Proses membaca untuk memahami isi teks tertulis secara mendalam agar materi dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga, memahami materi. Tahap pengelolaan informasi dari poin-poin utama untuk memastikan santri menguasai isi naskah. Dan keempat, menghafal materi. Santri membaca naskah secara berulang-ulang untuk mengingat teks. Kelima, praktek pidato. Santri melatih kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, menyampaikan pesan efektif, dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Asatid untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan Ihtifal, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan, memberikan masukan dan untuk perbaikan. Tahapan ini membantu santri untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kegiatan Ihtifal, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan keterampilan public speaking yang efektif. Yang keempat, itu ada strategi yang digunakan santri mualimin untuk meningkatkan kemampuan public speaking-nya. Yang pertama itu strategi manuskrip, membaca teks pidato secara langsung untuk memastikan pesan tersusun dengan baik. Jenis strategi ini biasanya digunakan oleh santri pemula atau yang baru pertama kali tampil di Ihtifal, di mana santri saat tampil hanya berfokus pada teks saja gitu, hanya membaca materi saja sehingga berisiko membuat audiens merasa bosan. Yang kedua, strategi memoritar atau hafalan melibatkan penghafalan teks pidato setelah naskah disusun. Strategi ini tidak memerlukan teks saat presentasi tetapi membutuhkan daya ingat yang kuat. Hal ini selaras sejalan dengan santri mualimin, di mana kebanyakan santri menggunakan jenis strategi ini pada saat tampil di Ihtifal. Yang ketiga, strategi impromptu atau mendadak dilakukan tanpa persiapan naskah atau latihan sebelumnya. Pembicara menyampaikan informasi secara spontan berdasarkan topik yang akan dibahas. Yang keempat, strategi ekstemporan, penjabaran kerangka, melibatkan penyusunan poin-poin penting untuk memandu penyampaian materi. Jenis strategi ini biasanya digunakan oleh santri yang sering tampil di Ihtifal atau sudah terbiasa tampil di depan umum, di mana jenis strategi ini hanya mencatat atau menyusun poin-poin penting saja dan sisanya santri akan improvisasi. Jadi kesimpulannya dari keempat metode tersebut, dari keempat jenis strategi tersebut, santri lebih sering menggunakan strategi menghafal, membaca naskah, dan penjabaran kerangka materi. Strategi spontanitas atau impromptu kurang populer karena jadwal Ihtifal telah dirancang oleh pengurus RGOG dan santri biasanya memiliki waktu persiapan sebelum tampil. Adapun kegiatan Ihtifal di Pesantren Persatuan Islam Bandung itu mencerminkan penerapan The Five Canon of Rhetoric dari Aristoteles yang meliputi inventio atau penemuan. Menurut Aristoteles, dalam tahap ini juga pembicara merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan argumen yang sesuai dengan kebutuhan halayak. Hal ini juga selaras dengan santri mualimin di mana sebelum tampil mereka biasanya menggali sumber dari berbagai literatur, baik itu dari buku, Al-Quran, hadis, hingga sosial media.
Yang kedua, dispositio atau penyusunan materi. Aristoteles menyebutnya taksis yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis seperti pengantar, pernyataan argumen, dan juga epilog. Teori ini juga selaras dengan santri mualimin, di mana santri mualimin saat tampil selalu memulai dengan mengenalkan topik yang akan dibahas, kemudian mengembangkan argumen dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan mengakhiri dakwah dengan kesimpulan. Yang ketiga, elokasio atau gaya bahasa. Aristoteles memberikan nasihat, gunakan bahasa yang tepat, benar dan dapat diterima, dan sesuaikan bahasa dengan pesan halayak dan pembicara. Teori ini juga sejalan dengan santri mualimin, di mana saat tampil di ihtifal, santri menggunakan bahasa yang tidak menyinggung dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu juga, santri memulai bisa mengkreasikan beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Arab, Sunda, serta Indonesia. Yang keempat ada memoria, penguasaan materi. Pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaranya secara sistematis. Teori ini juga selaras dengan santri mualimin, di mana saat tampil biasanya mereka menghafal ayat atau hadis yang relevan dengan topik yang akan mereka bahas di ihtifal. Yang kelima, pronunciatio atau penyampaian. Pembicara menyampaikan pesan secara verbal atau lisan. Pembicara harus memperhatikan suara dan gerakan-gerakan anggota tubuh. Teori ini juga sejalan dengan santri mualimin, di mana saat ceramah atau berdakwah di depan teman-teman sepesantren, santri harus mampu mengatur intonasi suara, menjaga kontak mata, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai untuk mendukung pesan yang akan disampaikan. Hasil kegiatan ihtifal terhadap kemampuan peningkatan public speaking santri mualimin pesantren Persatuan Islam Bandung. Yang satu, melatih keberanian. Kegiatan rutin ihtifal membantu santri mengatasi kecemasan panggung seperti rasa khawatir atau panik saat tampil. Melalui latihan, pemahaman materi, dan menjaga ketenangan, kecemasan ini berkurang secara bertahap. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Latihan dalam ihtifal membuat santri yang awalnya kurang percaya diri menjadi lebih berani tampil sebagai MC atau menyampaikan ceramah atau dakwah. Perubahan ini juga tercermin dalam peran santri di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan jadwal terstruktur, santri termotivasi untuk mempersiapkan diri dan memberikan penampilan terbaik. Evaluasi penampilan mendorong mereka untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kegiatan ihtifal terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan public speaking, membangun keberanian, meningkatkan rasa percaya diri, serta melatih tanggung jawab santri mualimin. Keberhasilan ihtifal tidak hanya bergantung pada bimbingan ustadz, akan tetapi juga partisipasi aktif santri dalam kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah tidak hanya berbicara di depan umum, tetapi juga untuk mengajar, mendidik, memberikan solusi. Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah penting dalam mencetak pemimpin yang kompeten dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulan, bentuk kegiatan ihtifal ini adalah program mingguan terstruktur meliputi MC, pembacaan Al-Quran, khutbah, ceramah, pidato dalam berbagai bahasa. Adapun tausiah ustadz dan pelaporan kegiatan mingguan dilaksanakan rutin setiap Kamis pagi pada pukul 7 hingga pukul 8. Peran kegiatan ihtifal ini memberikan pengalaman berbicara di depan umum, melatih kepercayaan diri, menyusun materi, dan mengatasi rasa gugup, membentuk karakter santri menjadi percaya diri, terampil, dan siap berdakwah. Selain itu, peran kegiatan ihtifal ini sebagai laboratorium atau wadah santri berkomunikasi. Yang ketiga, strategi peningkatan meliputi mencari bahan, memahami dan menghafal naskah, praktik, serta evaluasi menggunakan metode manuskrip, memoriter, dan impromptu. Dengan pendekatan ini, the five canon of rhetoric, inventio, diffusio, allocution, memoria, dan pronunciatio. Hasil, efektif meningkatkan kemampuan public speaking, membangun kepercayaan diri, bertanggung jawab, dan membentuk jiwa kepemimpinan yang kompeten serta bermanfaat bagi masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.